Halo guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Hari ini kita bakal bahas tentang Bitcoin lagi karena udah cukup lama. Mengenai analisis on-chain hari ini kita bakal lihat dari satu model yang kalau kalian perhatikan di siklus-siklus sebelumnya itu, bukan siklus-siklus sebelumnya sih, cuman siklus sebelumnya itu sangat-sangat populer karena model ini memprediksi harga Bitcoin yang fantastis. Nah, hari ini kita bakal membongkar soal model itu, apakah dia akurat dan gimana kira-kira alat on-chain lain yang bisa kita gunakan kalau misalkan model ini ternyata tidak akurat. Oke, let's go. Baik guys, selamat datang kembali di Republik Rupiah. Jangan lupa untuk yang belum subscribe, pencet tombol subscribe-nya biar gak ketinggalan video baru dari kami. Kalau ada teman atau keluarga yang pengen belajar soal crypto blockchain bisa dikasih tahu karena kita lagi ngadain giveaway nih untuk menyambut 150.000 subscribers. Kalian langsung cek link di deskripsi video ini, ada Zilli.io, tempat kalian bisa ngumpulin XP dari melakukan quest atau misi. Dari sini kita udah mengadakan beberapa tambahan lagi untuk questnya, dan dalam beberapa hari minggu ke depan kami bakal nambahin. Jadi kalian pantau ini setiap hari, kalian kumpulin, dan ini ya caranya pokoknya subscribe. Kalau udah subscribe bisa join ini, terus nanti dapat undian sampai total hadiahnya itu 1 ETH. Jadi banyak ya guys hadiahnya, tinggal tunggu apa lagi, langsung ikutan aja sekarang. Oke, kalau misalkan kita masuk ke materi, kita bakal ngomongin soal model S2F atau Stock to Flow. Untuk yang udah tahu, ini merupakan model yang dibuat oleh Plan B di Twitter. Username-nya 100 triliun US dollar. Kalau ada yang udah tahu, pasti nggak perlu background apapun. Tapi kalau ada yang belum tahu, model ini digunakan di siklus sebelumnya untuk memprediksi harga Bitcoin yang luar biasa fantastis. Dan karena model ini ada beberapa orang yang bisa dibilang kayak kegocek, terus jadi mereka ragu, mereka bertanya-tanya apakah ternyata modelnya salah, modelnya kurang akurat. Nah, hari ini kita bakal bongkar itu dari segi statistik, tapi kita nggak pengen bikinin kalian bosen, jadi cuman bakal saya ambil dari inti-intinya aja, poin-poinnya yang bisa kalian pahami, tenang aja. Nah, kalau misalkan kalian sudah jadi member, tanggal 25 Juli kemarin itu udah kami bikin ya, ini dashboard, kalian tinggal login, terus ini udah ada materinya, udah kami bagikan di sini, itu yang akan kita dalami ya di episode ini. Nah, kalau misalkan kalian pengen baca tentang uraian kenapa model stock to flow itu saya bilang ini judulnya tidak berguna, sebenarnya bukan tidak berguna sih, lebih ke tidak relevan, itu kalian bisa buka di Medium, ada Nick. Kalau di Twitter itu dia username-nya tuh @bitconometrics. Jadi kalau kalian lihat di Twitter dia Bitconometrics kayak gini ejaannya. Ini di artikel Medium pas 15 April 2021. Jadi tepat sebelum ATH ya. Dia sudah berusaha ngedimbang istilahnya atau membantah argumen dari model stock to flow Bitcoin. Nah, kalau kalian pengen tahu kesalahan-kesalahan dari modelnya, silakan baca ini, lengkap banget ya. Dia membandingkan nih kalau model stock to flow itu seolah-olah kayak rumah yang dibangun di atas pasir, bener-bener goyah, tidak ada fondasi yang tetap, yang bagus. Dia benar-benar menjabarkan ini sampai statistiknya tuh sangat-sangat diuraikan. Jadi kalian bisa lihat secara lengkap, dan hari ini kita cuman bakal ngasih intinya aja untuk recapnya yang dia maksud itu apa. Terus dia bandingin juga nih satunya, kalau model yang lebih baik itu adalah rumah yang dibangun di atas batu, bukan di atas pasir. Nah, kita bakal bandingin itu. Artikel lain itu dibuat sama Eric Wall, sama di Twitternya dia namanya Eric Wall juga. Dia merupakan seorang Bitcoin OG yang kalau sudah ngikutin sejak lama tahu betapa istilahnya itu kayak clever lah, cerdasnya dia dalam berkomentar, dalam berargumen. Kalau bagian presentasi kelihatan banget dia punya intelijen yang baik, dan di sini dia kasih daftar-daftar greatest blow to the S2F model. Artinya dari model S2F itu ada bantahan-bantahan apa yang menurut tanggal-tanggal tertentu ini menunjukkan betapa tidak akurat dan tidak relevannya model stock to flow. Nah, karena dari tadi kita ngomongin soal ini nggak relevan, ini nggak akurat, kita bakal kasih nih beberapa alat yang bisa jadi pengganti kalau kalian pengen melihat sisi supply dan demand Bitcoin. Intinya ya guys, kenapa Bitcoin stock to flow model itu dibilang tidak akurat dan tidak relevan itu karena si Plan B ini, penciptanya tadi di awal, itu mengasumsikan bahwa demand Bitcoin itu otomatis bakal naik terus hanya karena supply-nya berkurang. Oke. Jadi premis dari artikel-artikel ini yang dibagiin itu adalah dia memprediksi karena ada siklus halving gitu kan ya. Jadi dari yang tadinya supply-nya di titik tertentu terus dipotong setengah tiap 4 tahun atau tiap 10.000 blok, akhirnya dia selalu memprediksi bahwa harganya itu terjamin bakal terus naik. Nah, cuman karena ada sedikit beberapa bukti yang mencong gitu kan di siklus ini, akhirnya orang-orang meragukan, dan makanya terus ketahuan ternyata secara statistik memang Bitcoin stock to flow itu
banyak kesalahannya dan banyak hal-hal yang bikin dia jadi kurang berguna, akhirnya jadi nggak relevan. Lihat aja di tweet yang baru aja dia bikin nih. Alasan saya bahas stock to flow juga karena tiba-tiba muncul lagi nih bulan lalu di bulan Juni, karena sudah memakan banyak korban, jadi saya berusaha untuk memperingatkan aja sih tentang akurasinya. Jadi kemarin muncul lagi dan dia ya tetap argumennya itu sama, katanya model stock to flow itu mengasumsikan demand itu bakal terus berlanjut dengan tren kenaikan historis. Nah, dia bilang kalau supply berkurang setengah gitu kan, stock to flow-nya tuh double, maka harganya harus nih dia bilang harus naik, harus terbang. Dia bilang yang indeks greed and fear, terus ada faktor makro, ada Fed, ada supply uang ya M2, ada suku bunga, SEC, ETF, regulasi, semuanya itu mempengaruhi harga. Cuman katanya kalau misalkan emas nih ya, emas itu supply-nya berkurang setengah dalam semalam, katanya harga emas juga bakal pumping. Jadi dia itu bener-bener cuman ngelihat dari supply berkurang, harga naik, itu intinya. Dan itulah yang kemudian dibilang orang-orang itu akhirnya salah. Dan kalau memang tingkat inflasi itu pengaruh banget gitu kan, cuman ngomongin soal supply berkurang pasti harga naik, supply berkurang pasti harga naik, itu orang-orang berargumen merupakan pemikiran yang malas, jadi kurang kritis katanya. Nah, kita lihat aja contoh ya, ada loh yang supply dan tingkat inflasinya itu seperti Bitcoin. Kita lihat di CoinGecko nih, yaitu hasil forknya dia. Nah, kita lihat nih, ada di mana kau? Nah, ini Bitcoin Cash. Ini Bitcoin Cash ya. Kita lihat harganya seperti apa dari sisi maksimum, down only, cuman turun doang. ATH-nya yang terakhir itu ada di lebih dari 5 tahun yang lalu. Jadi kenapa kalau supply-nya sama seperti Bitcoin? Karena kan ini cuman nge-fork doang dari Bitcoin yang asli. Terus dia juga ada halving gitu kan, setiap 4 tahun sekali. Kenapa harganya turun terus? Oh, nggak naik? Katanya model stock to flow kalau supply-nya tetap dan terprediksi dan pasti berkurang, harga pasti naik. Nah, terus ada contoh lain nih selain Bitcoin Cash, yang satunya tuh Bitcoin SV. Saya sendiri udah nggak ingat dia ada di peringkat mana karena udah fork dari tahun-tahun yang sebelumnya, tapi tetap masuk aja di top 100 gitu. Tuh, masih di 62 nih. Coba kita lihat kalau yang ini. Oh, kalau yang ini 2 tahun lah, hitungannya ya mirip kayak yang kemarin. Cuman ya tetap aja down only chartnya kelihatan kayak tidak ada harapan gitu kan. Jadi kalau dari sisi supply berkurang, harga pasti naik, argumennya udah terbantah bahwa model stock to flow itu salah dari sisi itu, karena mereka tidak memperhitungkan demand itu berasal dari mana, orang-orang yang membeli Bitcoin itu berasal dari mana, itu yang tidak dia perhitungkan. Makanya di artikel ini dia bilang analisis yang lebih baik itu kalau istilahnya kayak rumah dibangun di atas batu, nggak dibangun di atas pasir yang fondasinya goyah. Dan menurut dia rumah dibangun di atas batu itu kita bisa melihat demand Bitcoin berasal dari yang pertama nih, itu merupakan uang yang bisa digunakan jumlahnya berapapun tanpa izin siapapun. Jadi dimanapun, kapanpun di seluruh dunia secara anonim, relatif anonim, kalian bisa lakukan itu. Terus demand juga berasal karena Bitcoin itu langkah hanya akan ada 21 juta koin, kecuali ya diubah supply-nya, yang mana kemungkinannya kecil untuk diubah. Terus yang ketiga, Bitcoin itu jadi yang tertua, paling desentral, paling aman aset kripto yang pernah eksis. Jadi ada Lindy efeknya lah, efek yang mempertahankan orang untuk semakin setia dengan Bitcoin. Kemudian 4, Bitcoin itu anti-fragile. 5 itu supply Bitcoin itu tidak elastis. Terus yang keenam nih, karena alasan 1-5, demand-nya Bitcoin itu jadi terus meningkat. Nah, itu yang tidak diasumsikan sama model stock to flow. Bener-bener cuma ngeliat dari sisi supply doang. Sedangkan secara hukum kan kita ada supply dan demand ya. Kalau yang supply-nya konstan, artinya demand itu yang paling berpengaruh. Tapi dia ngitungnya cuma ngeliat supply doang. Supply berkurang, harga naik. Supply berkurang, harga naik. Makanya orang kadang suka kesel ya sama model stock to flow yang populer banget disukain orang-orang. Mungkin karena prediksinya ya. Mungkin karena prediksinya yang shoot to the moon, yang bener-bener fantastis, bikin mereka suka banget. Padahal ini jadi membuat premis model stock to flow jadi tidak valid guys, karena faktor-faktor eksternal itu ternyata dianggap sebagai pertimbangan yang penting, yang dimana di stock to flow faktor eksternal itu diabaikan. Nah, dengan pemahaman ini kita sekarang bisa berhenti berasumsi kalau harga di masa depan tuh bisa diprediksi hanya karena penerbitan supply baru Bitcoin doang yang baru ditambang atau ngitung dari halving. Jadi kita bakal lihat yuk dari Glassnode. Glassnode ini punya banyak alat-alat yang bagus yang tersedia untuk kalian. Ada yang gratis, ada beberapa yang berbayar, tapi yang beberapa yang gratis itu juga udah lumayan berguna untuk kita bisa analisis secara on-chain. Kalau misalkan kalian mau ngelihat yang model stock to flow-nya juga ada di Glassnode. Kalau misalkan nggak mau buka website yang berbeda-beda, jadi misalkan ngelihat dari stock to flow ratio di sini kelihatan banget nih divergence-nya. Terus untuk alat-alat yang saya bakal bahas hari ini cuma 2 aja. Yang pertama model difficulty regression, terus sama yang kedua itu rate inflation dari
holder. Kita bakal lihat satu persatu, dan ini saya bakal pakai bahasa yang mudah aja biar kalian nggak perlu pusing-pusing. Intinya kita berusaha untuk melacak ya dari sisi supply baru Bitcoin itu ada model apa sih yang bisa kita lihat memengaruhi harga, memengaruhi ekonominya Bitcoin. Nah, ini model difficulty regression. Mudahnya adalah ini sebuah estimasi biaya produksi Bitcoin. Oke, estimasi biaya produksi. Jadi mempertimbangkan difficulty mining. Jadi yang namanya nambang Bitcoin itu ada kesulitannya, dan kesulitannya itu selalu disesuaikan untuk bisa memastikan setiap blok Bitcoin yang menghasilkan BTC baru itu terjadi setiap kira-kira 10 menit. Relatifnya sekitar segitulah kasarannya. Nah, misalkan nih dalam 10 menit itu udah berlalu 9 menit dan itu difficulty-nya masih sulit gitu kan. Dia itu benar-benar dibikin biar terjadinya ya itu. Jadi nggak ada kayak komputer mining yang terlalu canggih, terlalu hebat, terus dia bisa nge-solve puzzle-nya dalam 1 menit jadi. Nggak. Kalau misalkan dia canggih, difficulty-nya disesuaikan biar tetap selesainya itu dalam kisaran 10 menit. Ya nggak perlu tahu detailnya, intinya ini estimasi biaya produksi. Jadi kalau misalkan kalian tahu mining itu butuh listrik, terus dia butuh pertimbangan logistik lainnya, ada maintain hardware dan lain-lain. Model ini berusaha menghitung semuanya dan dicerminkan dalam garis yang berwarna biru ini. Nah, kita anggap nih Bitcoin itu kayak komunitas digital. Kalau kalian udah tahu komunitas apapun tuh pasti ada kecenderungan hubungan sama biaya produksinya nih. Misalkan kayak emas, untuk nambang emas ya itu semua keperluan penambangan itu ada biayanya gitu kan. Terus gaji karyawannya, terus biaya administrasi, terus untuk penyimpanan emasnya dan lain-lain. Nah, dengan model ini kita bisa memperkirakan BTC sebagai komoditas digital. Nah, di sini kita bisa lihat biaya BTC yang baru ditambang itu dibandingin sama harga spotnya di pasar, itu jaraknya seberapa jauh selisihnya. Kalau misalkan nih kita anggap kalau harga spotnya ada di atas dari biaya produksi, artinya mereka dalam posisi untung kan, karena keluarin biaya untuk mining BTC-nya itu ada di bawah dari harga saat ini. Kalau turun, artinya mereka boncos. Kalau naik mereka untung, dan demikian seterusnya. Sejak awal tahun ini mereka itu sedang melihat bahwa harga spot BTC ada di atas dari biaya produksi Bitcoin selama tahun 2023 ini. Jadi kita bisa tahu gelombang ini sebagai istilahnya apa ya? Karena lihat ini harga aset dibagi sama estimasi biaya produksinya aja gitu. Itu model difficulty regression. Ya pikirkan aja logikanya mudah kan guys. Kalau ada produksi yang lebih banyak aset dikarenakan harga naik, itu kan make sense. Karena lebih banyak orang jadi termotivasi. Misalkan nih harga Bitcoin lagi pumping, pasti lebih banyak orang punya insentif untuk produksi Bitcoin, untuk mining. Akhirnya kayak wah ini kalau mining sekarang profitable nih, daripada kalau pas harga Bitcoin itu di bawah dari biaya produksinya. Makanya ini dinamikanya kita bisa lihat ya dari siklus bull bear. Nah terus berikutnya nih kalau ngomongin soal demand ya, tadi kan di model stock to flow gak ada asumsi demand Bitcoin itu berasal dari mana. Nah kita bisa ngelihat sebenarnya demand orang yang masuk beli sama yang jual itu bisa dilihat dari siklus mereka pas distribusi atau pas ngejual sama pas akumulasi. Akumulasi berarti pas beli. Nah, orang-orang yang beli dan jual Bitcoin yang udah megang koin BTC saat ini itu pengaruh. Faktornya itu lumayan signifikan untuk mengukur seberapa langka Bitcoin. Jadi kalau orang-orang bilang Bitcoin itu langka, supply-nya ada 21 juta. Sekarang di peredaran cuma ada 19 juta. Itu bukan bener-bener mencerminkan kelangkaannya. Karena kan di pasar bebas itu terbuka. Orang siapapun bisa beli. Kalau ada banyak yang lagi pengen menjual, artinya nggak sebegitu langka. Tapi kalau orang lagi banyak yang pengen nge-hold doang dan mereka nggak pengen ngejual, itu artinya jadi lebih langka di pasar karena sulit untuk beli di harga yang mereka mau. Nah, kalau kita mempertimbangkan pemegang Bitcoin yang udah ada sekarang, istilahnya holder ya, di sini kita ngelihat long term holder. Jadi kita ngelihat orang yang udah megang BTC untuk jangka waktu panjang. Nah, selama bull market, kita bisa lihat ya, ini tuh cuma ngukur si halvingnya aja, cuman biar kalian dapat bayangan lah seberapa tidak relevannya stock to flow. Ini adalah yang dilacak oleh stock to flow nih, supply yang masuk, supply yang berkurang setengah nih, ini halving, terus ini halving lagi berkurang setengah lagi. Nah ini yang dilacak stock to flow. Apakah ini ada pengaruhnya sama harga? Kayaknya enggak deh, kayaknya harganya itu bergerak jauh lebih volatil dan dinamis daripada pergerakan supply. Itu dia, karena nggak asumsiin demand. Nah demand itu bisa kita lihat dari sini nih, dari long term holder yang dilacak, yang kalau kalian lihat itu jauh lebih dinamis ya. Lihat nih, pas lagi siklus bull gitu kan, tuh pas lagi bear, pas lagi bull,
itu bener-bener memetakan siklus pasar nih. Pas dia lagi bully, mirip kan. Pas lagi bear, turun. Pas lagi bullish lagi, naik. Pas lagi bear, turun. Pas lagi bullish lagi, naik. Nah, ini jadi memvalidasi tesis saya juga yang bilang kalau ATH sebenarnya itu udah ada di Q2 2021, bukan di menjelang akhir 2021 kemarin. Karena udah ada divergence-nya nih. Udah turun, udah fasenya udah masuk bear market nih. Terus pulih lagi gitu kan, menjelang tahun 2023. Terus sekarang kita mengalami dinamika yang volatil di tahun ini. Jadi kalian lihat sendiri nih, dari model stock to flow aja nggak bener-bener memetakan gitu kan, bahwa sisi supply memprediksi harga Bitcoin. Kita bisa lihat dari sisi long term holdernya yang lebih make sense. Nah, kalau kita lihat selama bull market nih ya, kita lihat di selama bull market, long term holder atau investor jangka panjang BTC itu jual volume yang besar. Jadi ini pas mereka distribusi nih, volumenya besar banget yang mereka jual nih, distribusi nih, ini distribusi ya, pas bull. Itu membuat tingkat inflasinya jadi terdorong tinggi banget. Artinya banyak supply masuk ke pasar. Dan kalau kita lihat di tahun 2021 kemarin, ini sampai masuk ke pasar itu inflasinya 7% per tahun hitungannya. Kalau yang 2017 nih, 2017 ini sampai naiknya itu dia 22% inflasinya per tahun. Jadi ini efek yang mendilusi, istilah bahasa Inggrisnya sih, nggak tahu bahasa Indonesia apa yang tepat ya, tapi ngedilute investor yang udah ada sekarang, karena koin-koin tua yang tadinya nggak aktif itu jadi aktif lagi, masuk ke peredaran pasar, makanya hitungannya jadi inflasi. Nah, sedangkan kalau pas bear market, strategi orang tuh lebih hold kan, karena mereka ya udahlah buy dan hold aja, karena mau TP apa juga harga lagi menurun, karena banyak supply yang nggak masuk ke pasar, yang lebih dipegang doang, ditahan aja, akhirnya mengalami efek deflasi. Nah, artinya mereka itu nyerap koin-koin BTC yang baru. Ini yang di-mining nih, di setiap blok yang di-mining, itu mereka yang nyerap, mereka yang buy, terus di-hold, terus buy, di-hold. Dan karena itu efeknya tingkat deflasi ini bisa sampai nyentuh sampai 11%, bahkan sampai hingga 14%. Ini yang 11 nih, ini yang 14%. Dan kalau misalkan kalian lihat sekarang, ini efek deflasinya jadi ada di sekitar 4% itu. Jadi kalau ngeliatin dari sisi demand, ini bener-bener hitungannya lebih make sense kan, bukan dari halving, bukan dari supply yang berkurang setengah yang mempengaruhi harga, tapi dari demand pasar. Ada yang distribusi, ada yang akumulasi di bawah, ada yang distribusi di atas, ada yang akumulasi, ada yang jual di atas, itu distribusi, ada yang akumulasi, ada yang beli nyerap. Jadi itu yang mempengaruhi harga dan ekonomi BTC, ditambah sama yang metrik sebelumnya tadi yang saya tunjukin soal biaya produksi miners. Jadi ada banyak model kan guys yang bagus di Glassnode, ini lebih berguna menurut saya daripada model stock to flow, dan itu lebih menggambarkan dinamika pasar Bitcoin yang sebenarnya sederhana. Semua itu cuma soal supply dan demand, dan supply kelihatan dari biaya produksi tadi, dan demand kelihatan dari investor BTC yang ada saat ini. Efeknya apa ke inflasi sama deflasi. Jadi menurut saya hati-hati aja, nanti semakin mendekati bull run bakal banyak yang promosiin tuh model-model yang prediksi harga Bitcoin fantastis. Pesan saya hati-hati dengan prediksi seperti itu. Jangan sampai kalian kerugian uang, jangan sampai kalian terkecoh karena kesalahpahaman dari orang-orang yang bisa dibilang rada males. Karena contohnya ya tadi itu udah dibantah nih dari sisi statistiknya gitu kan. Udah banyak banget yang salah, yang tidak relevan, dan karena mereka kurang kritis akhirnya ada banyak prediksi harga abal-abalan. Jadi tentu aja tanggung jawab ada di tangan masing-masing. Terserah ada yang mau percaya, ada yang enggak. Kalau menurut saya sendiri dari data sudah berkata sebaliknya. Jadi sebagai industri kita sebaiknya nggak promosiin orang-orang seperti ini, nggak ngasih panggung model-model yang kebanyakan ngomong kosongnya. Itu sih menurut pendapat saya. Apalagi ada banyak alat on-chain di Glassnode yang jauh lebih superior untuk melacak hal tersebut. Jadi kurang lebih itu sih guys. Bukan berarti S2F itu tidak berguna, cuma tidak relevan karena tidak menghitung dinamika pasar bebas. Semua orang tahu kalau urusan inflasi itu udah pasti setiap 4 tahun berkurang, dan dari sana kita nggak memetakan banyak hal, bukan hal yang unik karena ada banyak folk line dari Bitcoin. Pengingat aja, lihat di CoinGecko tuh siapa aja yang fokusnya Bitcoin itu cuman turun terus harganya. Kenapa Bitcoin berbeda? Karena Bitcoin itu spesial, makanya kita harus melihat dia di luar dari supply-nya aja. Oke guys, sekian dari kami hari ini. Kalau pengen akses studionya kita bisa kasih link deskripsi di bawah. Kalau pengen gabung itu ada di deskripsi, diskon 10% untuk yang pengen subscribe advance Glassnode, karena metrik-metriknya ada yang advance, ada yang free. Nanti dicek sendiri aja. Kalau udah login misalkan nggak
nggak muncul chartnya, pasti itu karena berbayar. Kalian bisa dapat diskon 10% untuk yang gabung pakai link kami. Oke guys, terima kasih sudah nonton sampai akhir, semoga bermanfaat. Jangan lupa kasih jempol, jangan lupa subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Cheers.